beruntung sebagai bangsa Indonesia ini memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sehingga semangat historis politik ini menurut saya harus menjadi bagian dari kesadaran yang harus kita tumbuhkan untuk kita ini menjaga kedaulatan bahasa Indonesia itu. Nah, kedaulatan yang kedua itu kedaulatan politik. Pada saat kita diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita itu. Nah, yang ketiga itu kedaulatan wilayah. Ketika wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan itu diakui dunia lewat perjanjian Juanda. Kedaulatan bahasa ini penting yang kemudian menjadi bagian dari program kita bersama-sama untuk bagaimana kita itu disiplin menggunakan bahasa Indonesia. Saya pribadi, Bapak Ibu, kalau boleh saya melakukan refleksi diri, saya termasuk orang yang agak sering mengutip istilah-istilah asing. Ya terutama Arab dan Inggris lah gitu. Kalau pengen kelihatan agak pinter ya ngutip bahasa Inggris. Kalau ingin masuk surga ngutip bahasa Arab, kira-kira begitu. Karena itu maka sampai kemudian Badan Bahasa punya program pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Karena sekarang ini semakin banyak ruang-ruang publik itu yang menggunakan bahasa bukan bahasa Indonesia dan bahkan itu di kantor-kantor negara, Kang Denny. Ya tempat pertemuan itu kan lebih sering disebutkan dengan tulisan meeting room daripada ruang pertemuan atau ruang rapat. Tempat berkumpul lebih sering ditulis sebagai assembly point. Apalagi misalnya toilet sudah jadi bahasa Indonesia ya Bu? Sudah ya, udah nggak apa-apa. Beberapa tempat itu ada yang tulisannya tidak toilet, cuma digambari begitu, kemudian man, woman gitu. Nah, kalau di sini sudah keluar ya. Kalau di sana bolos. Ya. Kadang-kadang ditulisannya exit gitu kan. Exit. Nah, ruang-ruang publik itu menurut saya, terutama di kantor-kantor negara, itu belum menggunakan bahasa Indonesia secara, ya kita menyebutnya ya secara disiplin gitu, secara disiplin. Nah oleh karena itu maka bagaimana kemudian kedaulatan bahasa Indonesia dan Trigatra bangun bahasa itu kita bangun bersama-sama, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah problem kita yang kelima, nah ini yang kelima, adalah bagaimana kita menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bagian dari membangun kejayaan bangsa dan keadaban yang luhur dalam berbagai macam karya dan berbagai macam capaian-capaian tingkat dunia. Alhamdulillah lewat perjuangan dan juga usaha keras dari pendahulu-pendahulu saya di kementerian ini, ya bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa rapat-rapat di UNESCO. Ini tidak mudah loh. Karena kadang kalau saya ke luar negeri gitu Kang Denny, saya sejak jadi menteri baru 2 kali ke luar negeri. 3 kali deh, sudah 3 kali. Itu sering kalau ketemu orang itu nanya kita, do you speak bahasa? Gitu. Aneh kan? Loh kok bilang do you speak bahasa? Sudah speak dong, sudah jelas itu. Yang kadang-kadang mohon maaf, terutama kalau di tetangga kita misalnya Australia itu, yang dimaksud dengan do you speak bahasa, itu bahasa Melayu. Sehingga banyak
Yang mengajar bahasa Indonesia di Australia itu orang-orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Ya tak kenapa gitu. Kan ada Ipin Upin, nggak ada masalah gitu kan saya. Tapi menurut saya itu menunjukkan betapa kita itu memang belum cukup mendapatkan pengakuan internasional. Yang diajarkan bahasa Indonesia, yang mengajarkan orang Malaysia. Padahal banyak hal yang sangat berbeda.